Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, bagaimana kabarmu semua? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Jumpa lagi dengan Daniel Yuda Kumoro YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi yang sangat bermanfaat buat Anda semua. Jika Anda ingin melihat deskripsinya tentang tayangan ini, silakan membaca penjelasannya dalam kolom deskripsi. Di situ juga ada link kepada tautan untuk video-video lainnya. Anda bisa baca, Anda bisa lihat agar lebih jelas lagi. Ada juga tautan untuk media sosial di mana Anda bisa bergabung, bisa follow, sehingga dapat menjalin tali silaturahim kita. Baiklah, silakan menikmati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah form, yaitu form permohonan perbaikan nilai atau yang biasa disebut kartu HER atau kartu remedi ya. Apa ini? Ini adalah salah satu instrumen dari bimbingan konseling untuk membantu siswa yang ingin meminta perbaikan nilai, terutama nilai yang kurang baik ya, yang belum baik atau istilahnya masih di bawah KKM. Jadi silakan diperbaiki nilai Anda yang masih di bawah KKM, apalagi sekarang sedang ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester, UAS atau PAS. Nah, itu bagaimana caranya kalau Anda setelah mengetahui nilai Anda di bawah KKM, setelah UAS atau PAS selesai, biasanya guru akan memajang daftar nilai setelah PAS. Atau kalau di masa pandemi ini dan yang masih PJJ, yang masih daring, biasanya di-share di grup WA, itu daftar nilai. Dan yang nilainya masih merah atau di bawah remedi itu pasti akan diberitahukan ke wali kelas dan juga diberitahukan ke guru BK-nya. Nah, Anda yang nilainya masih kurang dan diminta oleh guru mata pelajarannya bersama wali kelas dan BK-nya, silakan ambil form perbaikan nilai ini di ruang bimbingan konseling. Atau kalau wali kelas punya atau guru mapelnya punya sendiri, monggo silakan pakai format sendiri. Tapi ini format yang telah kita pakai bertahun-tahun. Ada di ruang BK, guru mata pelajaran dan guru wali kelas pasti tahu. Meskipun beberapa guru mata pelajaran atau wali kelas tidak meminta adanya form ini. Jadi kalau kamu mau HER remedi umpamanya LKS-nya yang kurang atau mengerjakan tugas lagi, mengerjakan ulangan apa, nah itu langsung nilai di-input di Ledger, di buku nilai, atau langsung dimasukkan komputer atau laptop, ya silakan. Tetapi form ini bisa memberikan kamu semacam semangat, motivasi untuk mencari gurunya, untuk memperbaiki nilai. Apalagi setelah kamu nilainya tahu, nilaimu di bawah KKM, kamu langsung berinisiatif. Bapak, Ibu, saya langsung ingin memperbaiki nilai. Nah, itu pasti akan diingat. Wajahmu, namamu akan diingat oleh guru mata pelajaran dan wali kelas lu. Penilaiannya akan langsung dilihat, oh ternyata anak ini punya inisiatif yang bagus ya. Jadi terutama buat kamu yang ingin masuk perguruan tinggi negeri, kamu tidak perlu menunggu kelas 12, kelas 3 dulu baru memperbaiki nilai yang lama-lama. Jelas nggak bisa itu ya. Langsung saja begitu dapat nilai, entah kamu di kelas 10, di kelas 11, atau di kelas 12 semester 5, begitu tahu nilaimu kurang di bawah KKM, langsung temui gurunya, minta surat perbaikan nilai ini di ruang BK, temui gurunya. Saya mau perbaikan, Bu. Pasti guru itu senang ngelihat semangatmu. Daripada kamu dikejar-kejar gurunya, ditelepon wali kelas ya, nilaimu kurang. Nah itu ya mohon maaf ya. Yang butuh nilai kan siswa. Yang butuh nilai itu murid. Masa sih guru yang nyariin gitu loh. Ayo, kamu itu sudah SMA, sudah SMK. Udah gede, udah balik. Udah dewasa, ayo punya inisiatif. Kalau nilaimu kurang, langsung perbaiki. Di kelas 10 kurang, perbaiki semester 1 kemarin. Di kelas 11 kurang, semester 3 kemarin perbaiki. Di kelas 12 semester 5 kurang, diperbaiki.
Jangan sampai sudah kelas 11 minta perbaikan nilai kelas 10. Jangan sampai udah kelas 12 minta perbaikan dulu yang kelas 10. Kalau ditanya, buat apa mas? Buat daftar perguruan tinggi. Nah itu image kamu pasti langsung jelek. Wah kok nggak dari dulu? Ini namanya aji mumpung. Pansos, panjat sosial, karena eventnya lagi ada pendaftaran perguruan tinggi, kok minta semua nilai diperbaiki mulai kelas 10-11. Nah ini jangan seperti itu ya. Nilai hanya bisa diperbaiki kalau kamu ada dalam tingkatan kelas itu. Contohnya kelas 12 ya, yang bisa diperbaiki semester 5 dan 6. Kalau kamu kelas 11, nilai yang bisa diperbaiki semester 3 dan 4. Kalau kamu di kelas 10, nilai yang bisa diperbaiki semester 1 dan semester 2. Dan bagi kamu ini ya, yang kelas 10-11 kemarin yang sudah setor nama dan sudah setor keinginan nanti kelas 3 itu ingin melanjutkan kuliah. Kemarin kan sudah nulis nih di grup WA itu, ingin lanjut kuliah. Maka segera perbaiki nilai-nilaimu. Bagi yang kelas 11, perbaiki nilai kelas 11, semester 3-4. Bagi yang kelas 10, perbaiki sekarang juga, semester 1-2. Jangan nunggu kelas 3. Karena apa? Kalau kelas 3 nanti kamu dikira ikut-ikutan. Oh, karena udah pendaftaran perguruan tinggi ya, kamu kok minta nilainya dirubah, diperbaiki yang dulu-dulu yang seharusnya sudah lewat. Yang dulu-dulu kamu dikejar-kejar nggak mau memperbaiki ya. Jangan gitu, itu menunjukkan ketidakdewasaan kamu. Itu menunjukkan perkembangan pribadi dan emosimu itu belum dewasa. Jadi bagi kamu yang mendapatkan nilai masih di bawah KKM, langsung punya inisiatif, langsung ke ruang BK, minta form perbaikan nilai. Itu langsung ke wali kelas, Pak, Bu, saya minta perbaikan nilai. Dan sampai ditanya apa untuk kuliah. Nah kalau kelas 3 ya nanti kamu dibilang aja mumpung. Nah makanya yang punya keinginan ya, meskipun kamu sudah terlanjur masuk SMK tapi ingin kuliah, mau memperbaiki nilai, langsung di tingkatan itu, di kelas 10 perbaiki, kalau kamu kelas 11 perbaiki. Dan jangan lupa ya, jangan lupa ini ya, yang pengen kuliah loh ya, tidak hanya yang kamu perbaiki itu nilai, tapi adalah ekskul dan juga prestasi lomba. Mungkin di masa pandemi ini banyak yang nggak ada lomba ya, tapi mungkin kamu ekskul kamu lah, atau kegiatan di luar sana kamu pernah ikut sesuatu lomba atau kegiatan yang ada prestasinya, ada menunjukkan piagamnya, sertifikatnya, itu kumpulkan mulai kelas 10, 11 kumpulkan. Itu nanti berguna saat kamu kelas 12, kamu bisa punya prestasi. Perguruan tinggi akan melihat gak hanya nilaimu saja yang bagus, tetapi apa? Kamu punya piagam prestasi di luar sekolah. Itu sebagai nilai tambah. Lebih bagus itu ya. Oke, saya sudah berbicara panjang lebar karena form perbaikan nilai ini berhubungan dengan kelanjutannya nanti di kelas 11 maupun di kelas 12, terutama untuk melanjutkan perguruan tinggi. Tidak melanjutkan perguruan tinggi nggak apa-apa, mau bekerja, ternyata pekerjaannya membutuhkan nilai rapot, ya monggo, ada saja sih itu ya. Baiklah, ini ya cara setelah kamu meminta, cara mengisinya sebagai berikut. Ini form permohonan perbaikan nilai. Saya yang bertanda di bawah ini nama, isikan namamu di situ, lalu kelas garing nomor absen kamu. Sehubungan dengan ketertinggalan saya mengikuti mata pelajaran Bapak Ibu karena alasannya apa? Contoh, nilai di bawah KKM. Atau kamu pernah tidak mengikuti tugas apa, mungkin karena sakit. Atau kamu sedang khilaf waktu itu, kebanyakan main game. Atau sedang tidak berminat belajar waktu itu ya, bangun kesiangan atau apa. Tulis saja di situ alasannya apa. Lalu, maka dengan segala kerendahan hati, kami memohon Bapak Ibu Guru kiranya dapat memberikan nilai. Dengan rendah hati kamu itu minta, iya Pak, iya Bu, saya salah. Saya mau memperbaiki nilai saya kemarin bolos daring. Nah, makanya itu ada kata kerendahan hati ya. Jadi kita nggak hanya mengajarkan bagaimana cara kamu mendapatkan nilai, tapi kita juga mengajarkan adab.
kita mengajarkan akhlak gitu ya. Jangan sampai ada kamu dibilang nggak punya adab, nggak ada akhlak, nah nanti kayak di video-video YouTube itu ya, atau IG atau TikTok dibilang nggak ada adab atau nggak ada akhlak. Jangan sampai ya, karena kita siswa yang terpelajar, yang bersekolah. Mata pelajaran apa saja isikan di situ. Contohnya, kamu yang nilai di bawah KKM, namanya matematika, fisika, bahasa Inggris, contoh. Nama gurunya siapa? Tulis. Jangan lupa, meskipun kamu PJJ, daring, guru harus tetap kenal siapa namanya. Jangan sampai nggak diisi. Kalau nggak diisi, jangan-jangan kamu nggak tahu nih. Masa sih minta nilai ke gurunya, kamu nggak tahu namanya siapa. Nah, selama ini daring ngapain? Oh, jangan-jangan kamu memang bolos daring sampai nggak tahu gurunya. Terkecuali mungkin kelas 10 ya, karena belum pernah ketemu gurunya, karena daring. Tapi sih masa nggak tahu gurunya, kan bisa dilihat di profil picture WA, di Google Classroom, di Edmodo, di Zoom atau Meet, kan bisa dilihat. Dan sampai nggak tahu gurunya namanya siapa. Apalagi yang kelas 11 dan 12 yang tahun lalu sebelum pandemi udah tahu nama guru-gurunya. Jangan sampai nggak tahu nama gurunya ya. Lalu nilai pengetahuannya berapa di situ? Contohnya KKM 70 nilai mau 69. Meskipun selisih 1 poin ya itu tetap di bawah KKM. Kamu minta perbaikan silakan. Keterampilannya 0 mungkin, belum mengerjakan job praktek. Nah, itu segera perbaiki ya nilainya. Nilai sikap berapa? Lalu minta paraf guru, minta tanda tangannya. Contoh, oh begini mas, kamu kurang mengerjakan LKS halaman 69 sampai halaman 70. Sudah bu, ini sudah selesai. Oh nggak bisa ketemu, fotokan saja. Oke, difoto saja via WA umpamanya. Oke, sudah selesai, besoknya ditunggu. Ini mas nilaimu yang terbaru. Tulis nilaimu terbaru, ternyata pengetahuan 71, keterampilan 75, sikapnya jadi B. Kenapa kemarin dapat sikap C? Karena sering bolos. Nah, setelah kamu minta maaf, setelah mengerjakan tugasnya, itu kan menunjukkan bahwa kamu punya sikap yang baik, mau bekerja sama, mau minta nilai. Akhirnya sikapmu berubah jadi B. Nah, contohnya seperti itu. Ini kebetulan kami bikin hanya 3 sel aja ya. 3 baris saja, berarti kamu bisa minta lagi karena ini formatnya kertas folio yang kita bagi 2, jadi bisa difotokopi untuk 1 kelas, boleh. Demikian surat permohonan nilai ini kami buat dengan benar, jujur, dan tanpa paksaan siapapun. Jadi ini bener nih, kamu minta permohonan nilai nih, dan jujurnya memang nilai saya di bawah KKM, bukan karena ingin kuliah. Nah, jangan sampai itu, apalagi yang di kelas 3. Tapi kalau kelas 1, kelas 2 ya ditata nilaimu itu kalau memang kamu ingin kuliah. Kelas 1, kelas 2 itu nilaimu perbaiki. Jangan sampai sudah kelas 3 baru minta perbaikan. Wah, gurunya pasti nggak mau. Dan tanpa paksaan siapapun. Artinya keinginanmu sendiri, tulus. Oh nilaiku jelek ya, tak perbaiki ya, biar aku cepat naik kelas, cepat lulus. Ingin bahagiakan orang tua, nggak ingin bikin ibu nangis, nggak ingin bikin bapak marah. Aku cuma ingin seperti itu. Karena apa? Kamu itu pelajar. Kalau ingin membahagiakan orang tuamu, ya ndang naik kelas, ndang lulus, itu saja. Orang tuamu nggak minta kamu mengembalikan uang jajan, uang bensin, uang pulsa, minta kamu kerja. Kamu pelajar. Ya kalau mungkin disuruh bantu bikin kue sama ibunya ya nggak apa-apa, bantu. Jangan sampai ada alasan, Pak saya bolos daring karena kerja, bantu bapak jualan bakso, ya jangan gitu. Bantu ibu bikin roti atau jaga toko ikan, nah, jangan seperti itu ya. Alasannya ini Pak, saya ingin bantu ibu bapak. Oh, coba tanya itu bapak ibumu, kamu ingin dibantu, kamu ingin bantu orang tua, tanya, Bu, aku ingin bahagiakan ibu itu caranya gimana? Pak, aku ingin membantu bapak itu caranya gimana? Pasti jawabannya sama dan satu saja, yaitu ya ndang naik kelas, ndang lulus, selesai belajar. Karena Pak pelajar. Kecuali kamu bekerja. Kalau pekerja tugasmu ya kerja, itu satu itu toh yang bisa bikin orang tuamu bahagia. Bukannya bisa membelikan ibu
baju, bisa ngasih uang bapak. Salah itu. Kalau sekedar bantu kerja sih, bantu jualan enggak apa-apa, tapi jangan sampai bolos daring. Jadi tugasmu itu, tugas perkembanganmu itu adalah ya belajar, pelajar. Tuntaskan semua tugasmu. Ikuti semua pelajarannya. Jangan sampai bolos. Dan kalau dihubungi guru itu dibales, dijawab. Jangan sampai ditelepon guru ketakutan karena apa? Tugasnya belum selesai. Di WA gak dijawab. Nah itu semakin menambah masalah karena apa? Kamu bisa dikatakan tidak punya adab, tidak punya akhlak. Kok bisa ngelihat, bisa dengar, kok nggak dijawab? Bisa ngelihat WA, bisa baca WA gak dijawab. Bisa dengar notifikasi WA atau telepon, masih bisa dengar, nggak diangkat. Nggak ada itu alasan, nggak ada kuota itu. Janganlah ya, kita memang daring gitu loh. Kelihatan kok centang 2, berarti udah dibaca. Telepon masuk gak diangkat karena takut dimintai mana tugasnya, takut diberitahu orang tuanya. Karena apa? Ya karena salah. Takut itu karena salah, nggak ikut daring, belum mengerjakan tugas, karena kebanyakan main game, main sama temennya, atau punya pekerjaan. Nah tolonglah, kamu itu pelajar, tugas perkembanganmu adalah belajar, menuntaskan tugas-tugasnya, mengikuti pelajarannya, dan berhubungan dan berkomunikasi yang baik dengan guru itu. Sudah. Jadi tanpa paksaan siapapun, artinya itu. Nggak dipaksa orang tua, nggak dipaksa wali kelas, nggak dipaksa guru BK, keinginanmu sendiri ya. Tulis Sidoarjo, ini kalau Sidoarjo. Sidoarjo tanggal, bulan, tahunnya. Pemohon siswa, tanda tangan, nama. Mengetahui guru BK, wali kelas, kalau yang SMK ya, kepala bengkel, kepala program atau kakomli, kepala kompetensi keahlian, tanda tangan, nama. Nah ini formatnya memang saya bagi 2 supaya hemat ya. Bisa dipakai 2 orang atau bisa dipakai kalau memang mata pelajarmu banyak yang nggak tuntas dipakai KM. Jadi bisa dipakai ini dan bisa di-copy sendiri untuk dibagikan ke teman-temannya. Dan jangan sampai hilang, jangan sampai lecet, kemasukan saku terus digiling di mesin cuci ya, hancur. Nah, jangan sampai ini semacam kartu sakti kamu untuk mendapatkan nilai baru. Kamu ke guru mata pelajaran, ke wali kelas, ke guru BK, dapat nilai baru, langsung deh dimasukkan ke Legger. Kalau waktunya rapotan, cetak rapot, nilaimu sudah berubah, sudah bagus. Yang dipakai untuk ke perguruan tinggi, nilaimu sudah siap. Jangan sampai waktu pendaftaran perguruan tinggi berbondong-bondong minta perbaikan nilai. Nah itu jangan seperti itu. Apalagi mintanya yang diperbagi waktu kelas 1, 2 dulu. Ini udah yang kelas 3. Nah untuk kelas 1, kelas 2, atau kelas 10, kelas 11 yang memang ingin kuliah, ya langsung perbaiki saat itu juga. Saat kelas 10, semester 1, 2, saat kelas 11, semester 3, 4. Ya, itu saja ya. Kalau Anda membutuhkan, bisa dipakai ini. Saya kasih linknya. Atau ya resminya, officialnya ya, minta ke guru BK masing-masing lah, ke ruang BK. Ada kok, kita taruh di meja. Boleh ambil, boleh di-copy. Itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, informasi ini berguna. Jika merasa berguna, silakan bagikan kepada siapapun. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kamu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan informasi terbaru. Dan tuliskan komentar kamu tentang tayangan ini, baik saran, pesan, ya tentunya dengan bahasa yang baik loh ya. Jangan sampai dengan bahasa yang tidak beradab atau tidak berakhlak. Karena apa? Kamu pelajar. Yang melihat ini adalah pelajar. Itu saja dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai bertemu pada tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.